saya Salsabila Duratun-Nasiha, mahasiswa Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi dari Fakultas Sosial dan Ekonomi, Prodi Akuntansi, semester 3. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rizal Zailani SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat ketetapan pajak atau SKP dan surat tagihan pajak atau STP. Yang pertama saya akan bahas yaitu adalah pengertian SKP. SKP adalah singkatan dari surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak ini akan dikeluarkan Direktorat Pajak atau DJP dalam hal pemeriksaan pajak atas pelaporan surat pemberitahuan SPT tahunan atau masa, pajak penghasilan atau PPH maupun pajak pertambahan nilai atau boleh disebut sebagai PPN. Selanjutnya yaitu adalah ada jenis-jenis SKP. Yang pertama ada surat ketetapan pajak kurang bayar yaitu SKPKB. Yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang keempat ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang pertama yaitu pengertiannya merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Adapun fungsi SKPKB itu sendiri yaitu ada 3, yaitu yang pertama ada koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT, yang kedua sarana untuk mengenakan sanksi, yang ketiga ada alat untuk menagih pajak. Selanjutnya ada alasannya yang diterbitkan SKPKB. Yang pertama yaitu pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar. Yang kedua setelah ditegur secara tertulis seperti tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana yang sudah ditentukan. Yang ketiga ada PPN dan PPPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai 0%. Yang keempat, ada kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi. Yang kelima, yaitu kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Selanjutnya, ada sanksi administratif, yaitu yang pertama ada SKPKB keluar karena tidak atau kurang bayar dari hasil pemeriksaan, bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan, terhitung berakhirnya masa pajak sampai terbit SKPKB. Yang kedua, SKPKB keluar karena SPT tidak disampaikan denda 50% dari PPH tidak atau kurang bayar. Yang ketiga, SKPKB keluar karena tidak ada pembukuan, denda 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar, atau bisa disebut batas jangka waktu terbitnya adalah dalam jangka waktu 10 tahun setelah saat terhutangnya pajak. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang pertama ada pengertiannya. SKPKBT adalah singkatan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Adapun penerbitan SKPBT ini sendiri yaitu apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Fungsi dan sanksinya yaitu yang pertama ada koreksi atas jumlah terhutang menurut SPT, yang kedua sarana untuk mengenakan sanksi, yang ketiga alat untuk menagih pajak. Dan adapun sanksinya itu sendiri yaitu jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Adapun ini surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Pengertiannya merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang. Adapun fungsinya yaitu sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya yaitu penerbitan SKPLB.
disebutkan untuk yang pertama PPh. Apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Yang kedua PPN. Apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. PPNBM. Apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Selanjutnya, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Pengertiannya, SKPN adalah singkatan dari surat ketetapan pajak nihil. Merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak. Adapun penerbitan SKPN itu sendiri apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang, atau apabila jika tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Selanjutnya, surat tagihan pajak atau STP. Pengertian STP adalah singkatan dari surat tagihan pajak, merupakan surat yang melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Adapun fungsi STP yaitu yang pertama sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang pada SPT wajib pajak, yang kedua sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda, yang ketiga alat untuk menagih pajak. Selanjutnya, adapun penerbitan STP itu sendiri dikeluarkan apabila yang pertama pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, yang kedua dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung, yang ketiga wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda ataupun bunga, yang keempat pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Yang kelima, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktor secara lengkap selain identitas pembeli, nama, dan tanda tangan. Yang keenam, pengusaha kena pajak melapor faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Yang ketujuh, pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan sebagaimana yang dimaksud pasal 9 ayat 6A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Adapun sanksi administrasi STP itu sendiri, yang pertama, jumlah kekurangan pajak yang terhutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak. Yang kedua, terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak selain wajib menyetor pajak yang terhutang dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, terhadap pengusaha kena pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan dan jumlah pajak yang ditagih kembali. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari SKP dan STP yaitu adalah instrumen paling penting yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Memahami perbedaan dan fungsi SKP dan STP membantu wajib pajak mengelola kepatuhan dengan baik, menghindari denda, serta berkontribusi pada penerimaan negara. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu adalah bentuk kontribusi paling penting bagi pembangunan nasional, sekaligus menciptakan hubungan yang baik antara wajib pajak dan otoritas pajak. Sekian untuk presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.